Waktunya kita bahas teori Spider-Man Brand New Day. Jadi karena kemarin udah gua review ya filmnya, mungkin buat yang belum nonton reviewnya silakan dicek dulu di sini. Karena sudah di review, sekarang waktunya ngomongin hal yang lebih spekulatif, yaitu ngebahas teori tentang masa depan Spider-Man setelah Brand New Day ini kayak gimana. Seperti biasa ya, ini cocok logi, just for fun, nggak usah terlalu dianggap serius. Sama kayak yang sering gue lakuin kalau misalkan ngomongin teori-teori filmnya Joko Anwar ya. Pokoknya ini cuman senang-senang aja, cuman biar makin seru aja gitu nungguin film berikutnya, nungguin Avengers Doomsday akhir tahun ini, atau nungguin sequelnya Secret Wars, atau nungguin film-film lain yang masih belum di-announce. Ini kita cuman having fun aja. Jadi nanti kalau misalkan lu juga punya teori versi lu yang belum gue bahas di sini, bisa bagiin di kolom komentar. Tapi seperti biasa perlu gue ingetin karena ini ngomongin teori, jadi pasti akan banyak spoiler. Terutama spoiler buat Spider-Man Brand New Day, itu pasti akan gue bahas. Jadi kalau misalkan lu belum nonton, mending tonton dulu filmnya, baru balik lagi ke video ini. Nah di sini yang mau gue fokusin tuh pembahasan kedua hal sih, yaitu yang pertama adalah soal masa depannya Spider-Man setelah Brand New Day itu bakal gimana, peran dia di Doomsday, di Secret War, atau mungkin bahkan beyond those two movies itu bakal gimana. Sama yang kedua adalah tentang X-Men, karena ada beliau sudah dikonfirm ya, Sadie Sink itu memerankan Jean Grey. Walaupun istilah X-Men tuh belum diperkenalkan secara resmi ya, tapi kita tahu lah ini mau dibawa kemana. Oke lah, karena ini akan lumayan panjang dan lumayan banyak yang dibahas, langsung aja gue mulai yang pertama. Gue ngomongin soal mau dibawa kemana sih peran Spider-Man setelah Brand New Day ini. Sebenarnya clue paling besar itu ada di post credit scene ya. Banyak yang ngomel-ngomel ngelihat credit scene itu. Banyak yang kecewa. Wah anjing, gue nungguin 10 menit cuman dikasih lihat adegan gak jelas. Buat nge-refresh, gue deskripsiin dikit ya post credit scene Brand New Day itu gimana. Jadi post credit scene itu kita akan ngelihat yang dia ciptain untuk nyari tahu keberadaan Spider-Man itu gimana, karena dia tuh ngefans banget sama Spider-Man. Nah di credit scene itu kita ngelihat trackernya itu zoom out dari lokasi di Queen, terus zoom out sampai akhirnya keluar bumi. And then di reveal kalau di luar titik di bumi itu ada tanda-tanda kemunculan Spider-Man. Gitu doang emang, cuman ngeliatin tracker, that's it. Makanya gue paham kalau ada yang langsung ngomong, wah ini mengecewakan, ini sampah gitu. Tapi tahan dulu guys, jangan marah-marah dulu, karena buat gue itu scene walaupun sangat-sangat simple dan kelihatan remeh, sebenarnya nyimpen banyak clue soal masa depannya Spider-Man di MCU ini gimana. Nah yang pertama perlu gue ingetin lagi adalah how the tracker works. Trackernya net ini cara kerjanya bukan dia yang mendeteksi apalah arwahnya Spider-Man, bukan mendeteksi DNA or anything, enggak. Ini simple banget, trackernya net itu cuman memfasilitasi orang-orang kalau mereka misalkan ngelihat Spider-Man, mereka akan ngepin titik itu. Jadi misalkan lu ngelihat Spider-Man di mana gitu, di Monas gitu ya misalkan, lu buka aplikasinya net Spider Tracker, terus kemudian lu ngeklik poinnya di Monas. Nah muncul tuh notifikasi Spider-Man terlihat di Monas gitu. Bukan hal-hal yang sophisticated, nih udah cuman seeing and reporting gitu. Nah makanya muncul pertanyaan, kalau misalkan credit scene itu mau nunjukin kalau Spider-Man itu ada di luar angkasa atau dimanapun itu ya, karena keluar dari bumi, siapa yang report? Itu poin pertama yang perlu kita perhatiin. Poin keduanya adalah kalau lu lihat secara detail lagi, sign Spider-Man yang ada di bumi itu nggak hilang. Trackernya itu zoom out, tapi sign Spider-Man tetap ada. Cuman kita ditunjukin kalau ada tanda-tanda kemunculan Spider-Man lain. Jadi bukannya Spider-Man itu hilang, nggak ada jejak and then pop up di luar angkasa, enggak, tapi ada tanda-tanda Spider-Man yang lain. Tapi dua poin itu, terutama poin yang pertama ya soal cara kerjanya Spidey Tracker, itu bisa jadi nggak relevan, bisa jadi nggak perlu lo perhatiin kalau misalkan post credit scene itu bukan actual scene, bukan beneran adegan let's say dari Avengers Doomsday atau dari Avengers Secret War. Kalau itu bukan adegan tapi cuman ya udah fun teaser aja buat ngasih clue ke penonton soal masa depannya Spidey gimana. Gak penting ini yang laporin siapa, yang ngelihat Spider-Man ada di luar bumi itu siapa, tuh gak penting. Cuman ya udah clue aja kalau nanti lu akan ngelihat Spider-Man ada di luar bumi, that's it. Nah jadi di sini gue akan melempar beberapa teori yang punya sudut pandang berbeda. Ada yang mempertimbangkan soal how the tracker works, ada yang udah bodo amat persetan. Salah satu yang sering didiskusiin sama penonton di medsos adalah Spider-Man yang ada di tracker itu, yang ada di luar bumi, bukan menunjuk ke outer space, bukan menunjuk ke luar angkasa ya, tapi ke Battle World. Buat yang belum tahu Battle World itu apa, itu adalah sebuah dunia baru lah yang nanti akan dibuat sama Dr. Doom, dimana dia itu istilahnya tuh tambal sulam kali, ngambil sisa-sisa dari multiverse yang udah dia reka ulang dengan kekuatan kosmik dia, terus dia bikin lagi dunia baru tuh dari berbagai macam multiverse itu, dia satu-satuin sesuai dengan kemauan dia yang menurut dia akan menciptakan dunia sempurna.
di mana dia nanti akan memerintah bukan sebagai Dr. Doom ya, tapi God Emperor Doom itu namanya. Nah, dunia itu disebut Battle World. Ada yang bilang itu nunjukin keluar bumi karena itu adalah Battle World. Nah, itu missing satu poin penting. Battle World itu bukan di luar bumi. Battle World itu just another new world. Udah nggak ada lagi bumi, luar angkasa, nggak, cuman ada Battle World. Jadi kalau misalkan tracker lu ada di luar bumi, bukan berarti oh itu di nun jauh di sana ada Battle World. Enggak, Battle World adalah ini multiverse yang direka ulang sama kekuatannya Doom, menciptakan dunia baru, dan dunia baru itu berbentuk sebuah planet. Jadi gue rasa credit scene itu bukan bertujuan untuk ngasih lihat bahwa Spider-Man ada di Battle World. Jadi gimana sebenarnya? Itu credit scene nunjukin kemana? Soal siapa? Ya ada beberapa teori yang gue baca-baca dan gue cocok logiin sendiri. So that's why mungkin ada yang ngaco. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga teori just having fun. Kemungkinan yang pertama, tracking itu nunjukin Spider-Man-nya Tobey Maguire. Tanda-tanda Spider-Man di bumi itu nggak hilang karena Tom Holland is still there. Yang ditunjukin itulah Spider-Man yang lain, Tobey Maguire. Kenapa? Karena kemarin gue sempat explain juga ya sebuah teori di reaction ke trailernya Doomsday. Teori yang sebenarnya lebih ke arah leak sih kayaknya. Terserah lu percaya atau enggak sama leak ini, tapi ada yang nyebut kalau opening scene-nya Doomsday itu bakal nampilin pertarungan antara X-Men yang itu ya, X-Men yang jadul yang diwakili sama Deadpool and Wolverine dengan Spider-Man-nya Tobey Maguire. Kenapa mereka berantem? Karena dua universe itu mau tabrakan, terjadi incursion. Nah, Deadpool sama Wolverine ini dikirim sama Professor X buat menghentikan incursion itu. Caranya gimana? Menghancurkan universe-nya Tobey Maguire. Ya singkat cerita pokoknya universe-nya Tobey Maguire tuh meledak lah. Tapi si Wolverine dan Spider-Man tetap ketinggalan di sana. Makanya akan diperlihatkan seolah-olah mereka tuh mati. But what if kalau mereka sebenarnya itu selamat? Spider-Man Tobey Maguire dan Wolverine itu selamat dari ledakan. Dan somehow mereka akan muncul di outer space. Gue nggak tahu gimana nantinya. Dan mereka akan mempertahankan memori mereka. Sedikit gue bahas lagi soal Battle World ya. Pada saat Dr. Doom itu nyiptain dunia baru, memori semua makhluk soal dunia yang lama itu hilang. Jadi di Battle World, di dunia baru yang mereka ingat ya udah dari dulu emang kayak gini dunianya. Di teori ini Tobey Maguire sama Wolverine itu gak cuma selamat dari ledakan, tapi mereka juga I don't know how itu mempertahankan memori mereka. Mereka tetap ingat kalau oh iya ini dunia sebenarnya kayak gini, terjadi incursion dan segala macam. Kalau tebakan gue sih mungkin nanti Wolverine sama Tobey Maguire itu diselamatin sama TVA sih. Yang kemudian mereka dibawa ke Void. Mungkin Doom gak bisa menjangkau Void, gue gak tahu kenapa, tapi bisa jadi di sanalah tempat orang-orang yang terselamatkan itu bertahan hidup dan berhasil menjaga memori mereka. Jadi mungkin nanti setelah Doomsday itu jagoannya kalah semua, Dr. Doom menciptakan dunia baru, di credit scene kita akan lihat kalau beberapa orang, beberapa hero ternyata masih mempertahankan memori mereka, and then mereka muncul dari Void mungkin dengan sebuah pesawat luar angkasa. Nah, dari outer space tuh masuk ke bumi, memunculkan harapan baru. Ternyata masih ada pahlawan yang akan siap melawan Doom. Nah, makanya Spider-Man dideteksi ada di luar angkasa. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, sebenarnya itu bukan ngerujuk ke Spider-Man ada di luar angkasa, tapi itu merujuk ke incursion. Jadi kalau misalkan ada dua universe yang bertabrakan, dua universe itu akan sama-sama bisa ngelihat universe yang lain. Jadi mungkin Spider Tracker itu merujuk ke Spider-Man lain dari universe yang lain yang mau bertabrakan sama universe-nya Tom Holland, bukan Tobey Maguire jelas. Kalau kita masih mengacu ke teori leak tadi ya, bahwa Tobey Maguire akan berhadapan sama Deadpool Wolverine, kemungkinan yang mau tabrakan ini universe-nya Andrew Garfield sih. Universe Andrew Garfield mau tabrakan sama universe-nya Tom Holland. Tapi gue agak meragukan teori yang ini ya, kayak kurang solid aja pondasinya. Gue sempat baca juga sih ada gosip kalau nanti Spider-Man-nya Andrew Garfield itu bakal berperan sebagai salah satu anak buahnya Dr. Doom. Karena kalau di komiknya Dr. Doom kan emang memanipulasi pikiran beberapa hero untuk kerja di bawah dia, termasuk Dr. Strange tuh. Nanti bakal jadi Sheriff Strange, Sheriff Agamotto. Dia adalah tangan kanannya Doom. Nah, mungkin di sini Spider-Man-nya Andrew Garfield itu juga akan jadi salah satu tangan kanannya Dr. Doom. Nah, tapi itu kayak nggak ada itunya, nggak ada bukti-bukti yang merujuk ke arah sana. Jadi gue agak meragukan teori yang satu ini sih. Nah, yang ketiga adalah my favorite theory sih. Gini, lu bayangkan seperti ini deh. Ending Doomsday, semua jagoan udah kalah. Doom membentuk dunia baru. Tapi Peter Parker dan Tom Holland itu selamat dari fenomena itu. Dia nggak lupa sama semua yang terjadi di dunia lama. Kenapa? Ingat, di Brand New Day kita udah berkenalan dengan karakter yang bisa melindungi pikiran orang lain. Gak cuman merasuki pikiran orang, tapi juga melindungi pikiran dia. Jean Grey. Even di ending kita dilihatin ya kalau Jean Grey itu bener-bener bisa bikin Peter bertahan hidup dengan cara ngeprotek pikiran dia, biar gak mati pada saat lagi recovery setelah ketembak sama Frank Castle ya. So, teorinya di sini adalah Jean Grey itu melindungi pikirannya Peter Parker dan mungkin beberapa hero yang lain juga ya. Jadi
mereka itu nggak lupa soal dunia lama sebelum dimanipulasi sama Doom. Nah, kok bisa ada di luar angkasa? Ada teori yang nyebut kalau beberapa hero itu akan istilahnya diselamatkan sama TVA. Tadi udah gue mention juga ya soal TVA ya. Diselamatin sama TVA untuk kemudian disembunyiin di Void. Nah, proses penyelamatan itu melibatkan pesawat raksasa. Anggaplah kayak itulah Ark. Kalau dunia kita ada Noah's Ark ya, kapalnya Nabi Nuh. Nah, kalau di sini diubah jadi pesawat luar angkasa deh Arknya. Lu bayangin aja seperti itu simpelnya. Tapi kan itu misi yang nggak simpel ya. Kayak bukan cuman lu ngendarain pesawat siung gitu nyampe, enggak. Itu butuh pilot yang handal, butuh pilot yang hebat untuk bisa mengendarai Ark sebesar itu dan kemudian selamat sampai ke tujuan. Siapa pilotnya? Tebakan gue, Star-Lord. Udah dikonfirm ya di ending Guardians of the Galaxy 3 di credit scene-nya kalau Star-Lord will return. Guardians yang lain enggak, karena udah nggak ada James Gunn. Tapi Star-Lord, Chris Pratt akan balik. Jadi make sense nih di sini kenapa keberadaan Spider-Man di luar bumi bisa kedetek. You know Star-Lord tuh orang goblok. Sangat mungkin kalau dia itu ngerti soal eksistensi Spidey Tracker. Entah gimana caranya. Nah, kemudian dia main-main tuh. Oh, oke, saya melihat Spider-Man. Tik, makanya kedetek keberadaan Spider-Man di luar angkasa. Nah, cuman yang gue suka dari teori ini dan kenapa teori ini buat gue adalah yang paling make sense dibandingin yang tadi, karena kalau misalkan Spider-Man itu dibawa keluar angkasa, ini jadi kesempatan buat MCU untuk ngadaptasi Secret War yang lama. Gue rasa Secret War besok akan lebih fokus ke Secret War yang baru ya, komik yang tahun, gue lupa tahun pastinya 2000 berapa ya, 15 kalau nggak salah. Tapi mereka juga bisa berkesempatan ngadaptasi Secret War yang dulu, yang 80-an dengan cara ngasih Spider-Man Tom Holland itu symbiote black suit. Jadi intinya kalau di Secret War yang lama bajunya Spider-Man tuh rusak. Dia ditunjukin sama si Thor sama si Hulk juga kalau nggak salah ke sebuah mesin yang bisa ngereparasi baju. Cuman dasar Peter itu kadang ceroboh, dia salah ngaktifin mesin. Bukan mesin buat ngejahit baju, buat ngebetulin baju. Yang dia aktifin malah mesin teknologi alien. Dari situ keluarlah symbiote jadi black suit. Tapi dulu belum tahu ya kalau itu symbiote terus nanti akan jadi Venom dan segala macam. Nah, itu yang gue tungguin. Spider-Man versi MCU akan segera ngedapetin black suit dia. Gue rasa nggak di Doomsday karena kalau lu perhatiin detailnya di ending tulisan Spider-Man will return itu nggak ada keterangannya Spider-Man will return in Avengers Doomsday, nggak ada, udah Spider-Man will return aja. Gue rasa itu clue Spider-Man emang nggak punya peran di Doomsday. Semua yang tadi gue deskripsiin baru akan terjadi di Secret War. Mungkin akan ditis di credit scene-nya Doomsday, tapi di the main story itu nggak akan diliatin peran Spider-Man. Itu adalah teori yang paling gue percaya dan buat gue itu teori yang paling exciting. Nah, itu kira-kira soal Spider-Man. Yang kedua, kita bahas soal X-Men. Kalau lu perhatiin, kita semua tahu kalau next-nya Marvel MCU setelah selesai Secret War ini adalah X-Men. Kevin Feige udah berkali-kali ngetis soal itu. The future of MCU is X-Men. Tapi di credit scene Brand New Day itu ada clue yang lebih gede lagi buat gue. Yaitu kalau lu perhatiin setelah kredit selesai tapi belum masuk ke post credit scene ya, dan belum masuk ke tulisan Spider-Man will return, itu ada tulisan Sony and Mutant. Ada yang merhatiin juga nggak di sini? Gue nggak ngerti apakah itu punya maksud lain, mungkin ngasih kredit ke sebuah company apa gitu, gue nggak ngerti. Tapi kayaknya sih itu adalah clue ya. Kalau oke, Spider-Man kan dari Sony. Nah, yang berikutnya akan ditampilin sama MCU itu adalah soal mutant. Jadi kayak Sony and Mutant itu menjadi satu gitu kurang lebih lah. Kenapa Sony and Mutant jadi satu? Karena di versinya MCU ini Spider-Man adalah mutant. Itu secara nggak langsung udah dikonfirm sama salah satu kalimatnya Jean Grey di Brand New Day ya. Jean Grey ngomong people like us. Orang kayak kita itu sering dianggap bahaya, sering dianggap sebagai freak sama orang-orang lain. Itu yang selalu dialami sama X-Men kan. Mereka punya mutasi genetik, punya kekuatan super, sama manusia biasa itu dianggap sebagai ancaman. Jean Grey itu nge-reverse sebagai people like us. Berarti dia ngerti kalau Peter Parker adalah mutant juga. Kita kan emang gak tahu ya backgroundnya Peter Parker MCU itu gimana. Kita gak pernah ngeliat kayak di film-film versi sebelumnya tuh Tobey Maguire, Andrew Garfield, si Peter itu digigit sama laba-laba. Kita gak pernah ngeliat itu. Jadi what if Peter emang udah punya kekuatan itu dari lahir, sama kayak mutant, tapi kemudian mutasinya itu terjadi secara perlahan. Nah, yang kita lihat di Brand New Day kemarin pada saat dia udah kayak makin gede DNA laba-labanya, itu adalah tanda kalau mutasi dia udah semakin advance. Tapi mau dibawa kemana X-Men-nya MCU? Sebenarnya kita udah ngelihat loh benih-benih konflik dari X-Men di film Brand New Day. Di situ Peter kan nyiptain itu ya, apa namanya istilahnya tuh gue lupa nih. Inhibitor yang bisa ngepres kekuatan mutasi DNA. Yang dia pakai untuk ngepres mutasi dia, terus kemudian dipakai untuk ngilangin kekuatannya Jean Grey. Wah, itu
itu gue yakin banget kalau yang ini pasti akan jadi senjata makan tuan yang disalahgunakan. Nggak tahu sama siapa, mungkin nanti sama bisa jadi Mr. Sinister atau Bolivar Trask, tapi itu akan dipakai untuk ngelawan X-Men. Inhibitornya Peter akan dikembangin buat jadi senjata yang dipakai sama villain sama manusia untuk menghilangkan mutasinya para mutant. Tanpa kita tahu, Brand New Day itu ngasih tease soal senjata paling mematikan untuk para mutant. Tanpa disadari, Spider-Man menciptakan sesuatu yang bisa mengancam eksistensi dirinya sendiri dan kaumnya di masa depan nanti. Oke, kayaknya itu aja deh teori yang muncul di kepala gua setelah nonton Spider-Man Brand New Day dan sedikit baca-baca medsos. Sekali lagi ini cuma having fun, gak usah dianggap terlalu serius. Kalau ada yang maksa ya udahlah, cuman seneng-seneng aja. Dan kalau misalkan lu punya teori versi lu, gak peduli sengaco apa, it's okay, feel free untuk nge-share di kolom komentar. Gak usah takut kayak wah ini terlalu konyol kayak nanti gue dibully. Enggak, jangan dimarahin kalau ada yang nge-share teori aneh ya. Jangan dibilang wah tolol lu gak punya otak itu. Enggak, kita di sini cuma senang-senang aja. Di sini kita cuma saling berbagi teori untuk nge-hypein film-filmnya Marvel biar lebih seru aja proses nunggunya. Baik, kalau begitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video teori berikutnya.